Berikut tingkatan kultivasi dalam novel ini. Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh 9 tingkat. Alam bumi 9 tingkat. Alam langit 9 tingkat. Alam ilahi 9 tingkat. Alam abadi 9 tingkat. Alam abadi bumi 9 tingkat. Pembagian Master Arai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi 3 alam masing-masing. Perikier untuk sementara waktu terkejut dengan pertemuan yang dia rasakan itu. Setelah beberapa saat dia dikejutkan dengan suara lintian. Ibu, ayo Aner bawa ke dalam goa. Ibu dapat mengambil semua ibu, ucap lintian sambil menarik-narik Perikier. Baiklah ayo nak, ucap Perikier sambil tersenyum. Setelah masuk, dia kaget dengan penemuan yang ada di gua tersebut. Terdapat beberapa goa lain yang mirip dengan kamar di dalam. Ada satu goa yang terdapat tempat tidur di dalamnya. Dia berpikir itu mungkin tempat tidur lintian. Ibu, itu kamar lintian, ucap lintian. Iya, Aner anak yang pintar, ibu sayang Aner, ucap Perikier dengan tulus. Dia berpikir seorang anak yang dibesarkan oleh binatang iblis, betapa kesepian dia. Tiba-tiba di saat mereka akan masuk ke goa yang terdapat harta yang dikatakan lintian. Sebuah cahaya masuk ke pikiran Perikier. Sebuah bayangan harimau putih yang cukup besar dan bersayap melihat Kier dengan tatapan yang tajam. Apakah kamu yang dibawa Aner masuk ke sini? Kata harimau itu. Iya, jawab Perikier. Namaku Bayu. Aku berharap kau menjaga anak ini dan melindunginya. Jika kau masuk ke sini dengan aman berarti kau memiliki hati yang tulus. Aku hanya memintamu, jadikan lintian keluargamu dan lindungi dia, ucap harimau itu sambil menatapnya dengan lembut. Kenapa? Apa yang terjadi dan juga siapa anak ini? Perikier bertanya. Dia anak yang kutemukan di dalam hutan 4 tahun yang lalu. Aku melihatnya di saat aku kembali ke goa itu. Dulu aku berencana untuk membunuhnya tapi di saat aku akan membunuh, dia tersenyum kepadaku dan memanggilku ibu. Setelah itu aku merawatnya. Aku hidup bahagia dengan dia, tapi aku tidak bisa hidup lama karena luka parahku, jadi aku memasang formasi di luar goa. Hanya orang-orang yang berhati tulus yang bisa masuk dan juga dia mendapat persetujuan dari Aner baru bisa masuk. Jelas harimau putih. Jadi begitu. Pantas saja, pikir Perikier. Aku akan merawatnya dan membesarkan seperti anakku. Aku merasa dia anak yang baik, tidak masalah bagiku membesarkan dia sendirian, ucap Perikier seraya berjanji. Hahaha, aku berterima kasih padamu, aku sudah mati beberapa bulan yang lalu. Ini hanya jiwaku, aku merasa sedih tapi aku senang karena kamu mau menjaganya. Bagiku dia anakku walaupun bukan anak kandungku. Dan dia memang anak yang baik, aku mengajarkan dan membuat dia mengerti antara yang benar dan salah, ucap harimau itu dengan bangga. Iya, aku akan menjaga anak itu, janji Perikier. Baiklah, semua yang ada di dalam goa ini untukmu. Sebagai hadiah karena mau merawat Aner. Tapi ku harap kamu jangan mengambil cincin dan kalung yang ada di leher lintian. Karena kalung itu sudah bersama dia semenjak dia kutemukan, dan cincin itu berisi barang-barang yang kusiapkan untuknya setelah dewasa nanti. Dia bisa membukanya di saat dia sudah memiliki kemampuan, ucap harimau itu seraya mengingatkan. Baiklah, aku mengerti, balas Perikier. Aku pergi dulu, sampaikan salamku, dan juga katakan aku mencintai dia. Tak lama jiwa harimau itu menghilang secara perlahan, suaranya juga menghilang sepenuhnya. Aku akan, kata Perikier. Di saat itu, tiba-tiba lintian berteriak memanggil Perikier. Ibu, ini goa yang penuh dengan benda, ucap lintian sambil menarik tangan Perikier. Perikier itu tersenyum, dan berjalan mendekat ke dalam ruangan di goa itu. Baiklah nak, tunggu sebentar, ibu akan mengambil barang-barang itu. Dan kita akan pulang setelah itu, katanya ke lintian sambil tersenyum. Lintian mengangguk dan dengan patuh berdiri menunggu Perikier. Perikier meninggalkan lintian dan mendekat ke semua barang tersebut. Setelah dia melihat semua itu, dia kaget bukan main.
Karena semua barang-barang itu adalah pil, senjata, bahan obat dan beberapa teknik yang sangat berharga. Yang bahkan bisa membuat semua kultivator gila setelah melihat itu. Dia bersyukur di dalam hatinya, karena dia mendapatkan semua itu dan tidak ada yang tahu. Jadi dia bisa aman kembali ke sekte. Dia merentangkan tangan dan memasukkan semua itu ke cincin penyimpanannya. Setelah semua selesai, dia berbalik dan berjalan ke Lintian. Aner, ayo pergi. Sebelum itu ibu akan memandikanmu biar kamu bersih. Dia berkata sambil tersenyum sambil memegang tangan Lintian. Iya ibu, Lintian mengangguk patuh sambil berjalan menuju ibu barunya itu. Di dalam goa tersebut juga terdapat kolam air yang mengalir. Jadi dia memandikan Lintian di sana dan membersihkannya. Dia juga sudah mengecek goa lainnya dan juga tidak menemukan apa-apa kecuali baju dan kebutuhan Lintian. Sambil memakaikan baju Lintian dia berkata dalam hatinya. Di saat kembali harus membelikan pakaian dan perlengkapan untuk Aner. Ucap Perikier. Seorang perikier yang dingin mirip seperti ibu yang sangat peduli dan penuh kasih untuk anaknya. Jika para kultivator luar melihatnya mereka pasti akan tercengang dan kaget. Setelah selesai, dia membawa anaknya keluar dari goa. Dia berencana kembali ke sekte karena perjalanan ini tidak sia-sia pikirnya. Setelah keluar dari goa dan berkumpul dengan murid-muridnya. Ayo kita kembali ke sekte. Tidak ada lagi kebutuhan di sini. Jelas Perikier memutuskan. Baik, kata semua murid serentak. Perikier bersiul dan selang beberapa detik, seekor burung elang yang besar datang ke arah mereka. Ibu itu apa? Tanya Lintian dengan penasaran. Itu burung elang nak. Seekor binatang iblis yang sangat kuat dalam hal kecepatan, sambil menggendong Lintian dan naik ke punggung burung elang iblis itu. Burungnya besar sekali, Lintian baru pertama melihatnya. Ucap Lintian yang melihat burung itu dengan mata yang berbinar. Hahaha nanti jika Lintian mau bisa naik burung ini terus ya ucap Perikier. Benarkah apa boleh bu? Dia menatap Perikier dengan mata yang besar dan indah itu. Melihat tatapan polos anak itu. Membuat Perikier makin luluh, dia merasakan hal yang tidak pernah dia rasakan selama ini. Dia berpikir setelah ini. Dia akan menjadi ibu yang baik, dan juga akan mengajarkan semua hal, yang dia ketahui untuk anaknya ini. Iya, tentu saja, kamu kan anak ibu. Sambil tersenyum, aku sayang ibu. Lintian memeluk ibunya dengan gembira. Para murid tersebut merasa heran, dan juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat itu. Setelah para murid naik ke punggung burung elang tersebut dan naik ke langit. Butuh setengah hari untuk kembali ke sekte dari tempat ini menggunakan elang iblis ini. Jadi kalian dapat beristirahat di punggungnya ini. Kata Perikier ke semua murid di sana. Baik tetua. Semua murid-murid itu dengan hormat berbicara. Setelah itu Jiang Yi dan Lulu mendekat ke Perikier. Guru, apa tidak apa-apa membawa anak ini ke sekte? Tanya Jiang Yi sambil menatap gurunya yang sekarang melihat anak di pelukan itu dengan kasih sayang. Tidak masalah. Aku akan berbicara dengan para tetua dan kakak seniorku. Kata ibu baru Lintian itu. Tapi guru, tidak apa-apa, jangan pikirkan yang lain. Jiang Yi, Lulu, ku harap kalian menjaga Lintian juga, dia anak yang ditinggal di dalam hutan, dan tidak tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Dia lebih menyedihkan dari beberapa orang lain di luaran sana. Ucap Perikier sambil menghela nafas dan berbicara ke muridnya. Baik guru, kami berdua mengerti. Setelah melihat Lintian, dan berpikir seorang anak yang ditinggalkan hidup sendiri di hutan, dan baru berumur 5 tahun betapa pahitnya hidupnya itu. Sedangkan Lulu dan dia berasal dari keluarga mampu. Jadi mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua mereka. Tapi anak ini, kakak sangat cantik, kata Lintian menatap Jiang Yi dengan matanya yang indah. Setelah mendengar perkataan Lintian itu, Jiang Yi kaget dan tersenyum kepadanya. Terima kasih adik kecil, ucap Jiang Yi. Apa kakak akan mengajak Aner bermain nanti? Tanya Lintian yang berada di pelukan ibunya itu. Iya tentu kakak akan mengajak Aner bermain dan menjaga Aner. Jiang Yi mendengar perkataan Lintian, hatinya luluh setelah Lintian mengatakan itu.
Setelah itu, dia meminta kepada gurunya untuk gantian menggendong Lin Tian. Guru, biar aku menggendong Lin Tian. Sini Lin Tian, kakak gendong. Sambil mengulurkan tangannya ke Lin Tian. Iya, gendonglah. Nak, pergilah bermain sebentar dengan kakakmu, ucap Prikier sambil tersenyum. Ayo kakak, dia berkata dan mengulurkan tangannya juga, dan setelah itu dia digendong oleh Jiang Yi. Apakah kakak juga cantik? Tanya Lulu tiba-tiba. Kakak juga cantik. Lin Tian menjawab dengan jujur. Hahaha, adikku ini menarik dan juga sangat jujur. Lulu merasa senang dengan pujian Lin Tian sambil mencubit pipi Lin Tian. Sakit kakak. Lin Tian mengeluh ke Lulu karena pipi dia dicubit. Hahaha, Lulu pun tertawa. Jiang Yi yang menggendong Lin Tian juga ikut tersenyum. Mereka membawa Lin Tian ke tempat murid-murid yang lain. Di langit, seekor elang iblis terbang dengan kecepatan yang cepat. Jika dilihat di atasnya ada beberapa orang yang berdiri di punggungnya. Mereka adalah para murid dan juga Prikier dari Sekte Salju. Dalam perjalanan mereka dengan lancar kembali tanpa hambatan. Mereka terlihat tertawa dengan gembira saat ini. Kehadiran Lin Tian seperti anugerah yang membuat mereka bahagia. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka bisa melihat sebuah kota yang sangat indah dan besar. Kota itu adalah kota salju. Pusat kota yang dikuasai oleh Sekte Salju. Wah, indah sekali dan besar. Kakak, itu apa yang besar dan tinggi? Tanya Lin Tian dengan takjub. Itu adalah menara kota salju, nak. Kota tempat sekte kakak berada, yang tinggi itu adalah gerbang kota, dan yang itu adalah sebuah rumah dan toko-toko obat yang ada di sana. Jiang Yi dengan senyum menjelaskan kepada Lin Tian. Itu bisa dimaklumi karena Lin Tian selama ini tinggal di dalam hutan, dan tidak pernah melihat hal-hal di luaran. Bahkan dia hanya tinggal di dalam goa saja. Sejak dalam perjalanan, Jiang Yi sangat menyukai Lin Tian. Dia merasa senang dengannya. Ia bisa dimaklumi Jiang Yi adalah anak perempuan kedua dari keluarga Jiang. Ayahnya adalah kepala keluarga sekarang, dan kakak laki-lakinya juga seorang cultivator yang cukup kuat di generasinya. Dia juga sekarang berada di sekte tingkat 1 sama seperti Sekte Salju. Sesampainya di gerbang, mereka mendarat dan memperlihatkan tokennya kepada para penjaga. Setelah para penjaga melihatnya, mereka dengan hormat memberikan jalan kepada mereka. Selamat datang tetua, kata dua penjaga serempak. Walau Sekte Salju tidak menerima murid laki-laki dan isinya hanya perempuan. Tapi kekuatan mereka sangat kuat dan termasuk salah satu sekte tingkat 1 di sana. Mereka berjalan di kota. Banyak mata melihat mereka karena setiap para murid Sekte Salju dikenal dengan kecantikan dan keindahan yang tiada taranya. Setelah masuk ke kota, ayo kita harus membeli perlengkapan untuk Lin Tian dulu, ucap Lin Kier. Iya guru. Mereka berjalan dan sambil mencari perlengkapan yang diperlukan oleh Lin Tian sebelum dibawa ke sekte. Wah ibu. Lin Tian lapar. Itu apa ibu? Kelihatannya enak. Di saat itu Lin Tian melihat makanan jalanan yang berjajar pedagang di sana. Itu adalah daging bakar, nak. Sini ibu akan belikan untukmu, ucap Prikier sambil tersenyum. Dia membelikan Lin Tian, dan setelah itu Lin Tian memakannya dengan lahap. Ini enak ibu. Makan pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambilnya darimu, nak. Dia membersihkan mulut Lin Tian yang penuh makanan sambil tersenyum di bawah cadarnya. Para murid di belakangnya tersenyum melihat tingkah Lin Tian. Setelah mereka membeli apa yang diperlukan, mereka kembali ke jalan menuju Sekte Salju. Sekte Salju berada di atas puncak tertinggi. Tapi itu hanyalah pelantara luarnya saja. Posisi asli Sekte Salju berada di dalam area tertentu yang tersembunyi dari dunia luar. Dan memiliki formasi pelindung yang sangat kuat. Yang bisa masuk ke sana hanya orang-orang yang memiliki token sekte dan para murid dalam beserta orang kuat yang diizinkan. Setelah melewati pelantaran luar, mereka langsung ke pelantaran dalam. Di sepanjang jalan banyak para murid luar yang melihat mereka. Lihat itu kakak senior Jiang dan Lulu, mereka murid dalam terkuat di sekte kita, ucap seorang murid. Iya, aku melihatnya, mereka adalah murid dalam dan lihat itu adalah tetua kedua Sekte Salju.
Banyak murid-murid yang kagum dengan mereka karena Jiang Yi dan Lulu termasuk generasi muda yang kuat dalam daftar generasi muda alam utara. Apalagi Jiang Yi. Dia adalah salah satu dewi tercantik dari 3 dewi di benua utara. Mereka langsung menuju area sekte dalam. Di depan gerbang. Salam penatua kedua, ucap penjaga di sana. Para penjaga memberi hormat karena Lin Qier adalah salah satu tetua terkuat di sekte salju yang telah mencapai puncak alam langit. Jika dia mau, dia bisa melangkah ke ranah ilahi, yang mana itu sudah termasuk kekuatan yang kuat. Selain itu, para penjaga di sekte salju semuanya juga wanita. Kekuatan mereka juga berada di tingkat alam bumi. Tapi mereka seketika terkejut karena mereka melihat seorang anak yang digendong oleh tetua kedua mereka. Siapa anak ini? Pikir mereka. Mereka mengangguk dan langsung masuk menuju ke sekte dalam. Tanpa mempedulikan tatapan aneh penjaga itu. Kalian di sini dulu, aku akan pergi ke istana dulu. Kata Peri Qier. Guru, apa kamu akan membawa Lin Tian? Iya, aku akan membawanya bersamaku. Agar aku bisa meminta izin dengan yang lainnya, dia mengangguk dan pergi bersama Lin Tian. Lin Tian melambaikan tangannya ke mereka. Mereka membalasnya dengan tersenyum dan melambaikan tangan juga. Melihat Lin Tian yang sangat imut di pelukan tetua mereka. Mereka sangat senang dan gemes melihatnya. Kakak senior Lulu, apakah para tetua yang lain akan mengizinkannya? Kita akan lihat nanti. Bagaimanapun tetua juga murid dari leluhur, dan juga adik dari tetua agung. Kata Lulu sambil mendesah. Aku berharap mereka mengizinkannya, karena aku merasa sedih kalau Lin Tian sampai diusir. Ucap salah satu dari mereka. Anak itu sungguh imut dan menggemaskan, hehehe. Ucap Lulu. Mereka tersenyum mendengar perkataan Lulu. Walau Jiang Yi tidak berbicara, dia juga mencemaskan hal itu. Dia berharap Lin Tian bisa tinggal di sekte. Tapi jika tidak bisa, mungkin dia juga berpikir menjadikan Lin Tian sebagai adiknya, dan membawanya ke keluarga Jiang untuk dimerawatnya. Wah ibu, tempat ini sangat indah, dengan mata takjub. Lin Tian melihat semua yang ada di sana. Aner, jangan nakal nanti ya. Nanti Aner akan bertemu dengan bibi di sana, dan mungkin bertemu dengan nenek juga. Ucap Peri Qier. Lin Tian menganggukkan kepala kecilnya. Setelah terbang beberapa saat, mereka sampai di depan pintu aula yang besar. Setelah beberapa saat, kami menyambut tetua kedua. Para penjaga dengan hormat memberi salam kepadanya. Baiklah, aku akan masuk. Satu penjaga wanita melihat Lin Tian yang digendong oleh Peri Qier dengan tatapan ragu. Sebelum Peri Qier berbicara, biarkan mereka masuk. Terdengar suara dari dalam aula. Setelah itu para penjaga membuka pintu dan memberikan jalan kepadanya. Mereka masuk dan setelah masuk pintu tertutup sendiri. Di dalam aula terdapat beberapa penatua sekte salju. Yang terlemah dari mereka adalah tingkat 8 alam langit. Di bangku deretan teratas adalah penatua tertinggi di sekte salju. Mereka berada di alam ilahi. Dan ada 2 wanita yang duduk di atas aula, mereka adalah pemimpin sekte salju dan tetua agung sekte salju. Mereka adalah saudari dari Peri Qier. Yang di tengah adalah pemimpin sekte Bingxian, kekuatannya sudah mencapai alam ilahi tingkat ke-8, dan sebelah kanannya adalah tetua besar, sekaligus kakak kedua Peri Qier, yaitu Bingzuer, dia juga berada di tingkat ilahi ke-6. Salam 2 kakak perempuan, Peri Qier memberi hormat. Mereka berdua mengangguk dan setelah itu melihat ke anak yang ada di pangkuan Peri Qier. Qier, siapa anak ini? Kata pemimpin sekte. Aula menjadi sunyi setelah terdengar suara master sekte yang berbicara. Mereka hanya menatap Peri Qier dan anak yang di pangkuannya itu. Jelas mereka ingin tahu mengapa anak itu bisa bersamanya. Dia, aku akan menceritakannya pada kalian. Jelas Peri Qier, dia anak yang kutemui di hutan. Peri Qier menjelaskan semua yang terjadi di hutan saat bertemu dengan Lin Tian. Setelah mendengar penjelasan Peri Qier, para tetua dan master sekte pun terdiam dan merenung sesaat setelah mendengarkan cerita Qier. Seorang anak yang hidup di dalam hutan, bahkan anak ini belum berumur 5 tahun. Betapa anehnya, dan lagi dia dirawat oleh seekor harimau iblis, yang mungkin harimau itu juga berada pada tingkat abadi. Yang bisa membuat arai sekuat itu,
Walaupun dia sudah tiada, dia masih bisa memasang arai itu, dan membuat anak ini selamat dalam beberapa tahun. Itu sungguh mengejutkan. Kakak dan saudari sekalian, aku ingin merawat Lin Tian di sini, ucap Peri Kier. Pernyataan Peri Kier menyebabkan semua yang di aula terkejut bukan main. Master Sekte pun juga begitu. Kier ini, dengan kebingungan Master Sekte berbicara. Kier, kita tak bisa melanggar peraturan yang telah ditetapkan leluhur sekte kita. Ketua Agung berbicara. Kier tahu, tapi bukankah itu karena masalah itu? Bukankah dulu kita juga bagian dari itu? Kata Peri Kier. Kier, jangan membahas masalah itu. Ketua ketiga berbicara dan menghentikan Peri Kier berbicara. Di aula semua orang bingung dan merasa aneh. Setelah menyebutkan masalah itu, mereka merasa sedih dan juga merasa kehilangan. Dalam hening tidak ada yang berbicara, mereka hanya diam dan juga jatuh pada pemikiran masing-masing. Setelah beberapa saat Lin Tian yang sedari tadi diam dan tidak mengerti berbicara dengan suara kecilnya. Apakah Bibi membenci Aner? Dia dengan polos bertanya, yang menyebabkan mereka semua terbangun dari lamunan mereka. Melihat laki-laki kecil dengan mata yang besar dan wajah yang polos menyebabkan hati mereka tergerak. Apakah Bibi membenci Aner? Apakah karena sikap Aner tidak baik? Aner akan jadi anak baik dan berbakti pada ibu dan bibi. Lin Tian bicara dengan polos. Ini menyebabkan hati mereka melunak. Bahkan Master Sekte yang sedingin es yang dikabarkan paling kuat di antara mereka membuat hatinya juga luluh. Tidak nak, Bibi tidak membencimu. Siapa bilang kami membencimu? Dengan tersenyum Master Sekte berbicara kepadanya. Mereka semua terkejut melihat itu. Master Sekte yang selalu dingin dan tak tersentuh bisa berbicara seperti itu. Itu wajar di depan anak yang polos yang tidak tahu apa-apa. Hati mereka juga tersentuh anak yang hidup di hutan sendirian tanpa ada kasih sayang, betapa mengerikannya itu. Aner ingin digendong Bibi. Sambil mengulurkan tangannya pada Master Sekte dengan wajah polosnya. Ini menyebabkan semua orang di sana termasuk Peri Kier merasa heran dan aneh, bahkan Master Sekte yang sedang duduk di sana pun merasa kaget dan hatinya bergetar. Aula itu kembali diam, dan mereka memperhatikan Master Sekte dalam diam. Setelah beberapa saat Master Sekte berdiri dan berjalan dari kursinya ke bawah sambil tersenyum. Kesini nak, Bibi akan menggendongmu, ucap Master Sekte sambil tersenyum. Peri Kier merasa aneh dan masih menatap kakaknya itu. Setaunya, kakaknya adalah perempuan yang dingin dan bahkan tidak tersentuh. Bahkan dia tak pernah tertarik pada laki-laki sekalipun, selama dia mengenalnya. Terakhir kali, kakak pernah melemparkan seorang laki-laki yang mengikutinya dan memukulnya sampai babak belur. Melihat Peri Kier yang diam, dan bahkan tidak bergerak, Master Sekte pun berbicara. Apa kamu pikir aku akan melukai anak kecil ini? Aku juga mempunyai hati, sedingin-dinginnya dan juga sekejamnya seseorang pasti memiliki hati bukan? Ucap Master Sekte. Peri Kier mengangguk dan memberikan Lin Tian yang digendongnya ke Master Sekte itu. Lin Tian yang digendong Master Sekte pun berbicara dengan polos. Bibi sangat cantik, ucap Lin Tian. Benarkah? Master Sekte tersenyum dengan perkataan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu Master Sekte mencubit kecil pipi Lin Tian. Bibi, jangan cubit pipiku, itu sakit, keluh Lin Tian. Mendengar keluhan anak di pangkuannya itu membuat semua orang di sana tertawa. Entah kenapa di saat itu mereka merasakan sesuatu yang membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ayo Bibi suka mencubit pipimu. Pipimu sangat imut, sambil tertawa dia berbicara. Lin Tian hanya bisa mengeluh. Kakak dan saudari, apa boleh mengizinkan aku merawatnya? Dia menganggapku sebagai ibunya. Meninggalkannya itu agak berat, ucap Peri Kier agak sedih. Setelah mendengarkan Peri Kier berbicara, aula kembali diam. Mereka juga berpikir dengan imajinasi masing-masing. Beberapa saat Master Sekte juga jatuh dalam pemikirannya sendiri dan merenung. Bukannya begitu Kier, kau tahu sekte kita seperti apa jika kita menerima anak ini? Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, di aula terdengar suara. Biarkan Kier merawatnya.
Anggap dia anggota keluarga kita sendiri. Setelah mendengar ceritamu dari anak itu di goa, kita juga sudah menerimanya. Dan juga yang bikin peraturan kan sudah mati, sedangkan anak ini masih hidup. Kita juga jangan terpaku pada peraturan yang ada, biarkan takdir berjalan dan merubahnya. Ucap suara itu. Suara itu pun menghilang. Setelah suara itu menghilang, itu menyebabkan mereka tertegun sejenak dan lalu berkata serentak, "Baik leluhur," semuanya berdiri dan memberi hormat. Setelah itu Master Sekte melihat ke Peri Kier dan lalu ke Lintian lagi. "Leluhur sudah mengizinkannya, dia akan menjadi keponakan kita mulai sekarang. Dan Kier, kau akan menjadi ibunya, rawatlah dia dengan baik," ucap Master Sekte. "Baik kakak," Kier membalas dengan gembira dan hatinya senang mendengarnya. Yang lain juga merasa senang, walaupun Lintian laki-laki, mereka merasa anak ini bisa dididik dan juga tidak ada salahnya jika memiliki dia di sini, setelah apa yang dia alami di hutan iblis. Bibi Aner lapar. Dengan perut yang berbunyi, Lintian berbicara kepada Master Sekte sambil memegang perutnya. Itu juga langsung menyebabkan mereka tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Aner lapar. Ayo Bibi ajak Aner makan." Entah mengapa Master Sekte merasa senang saat Lintian memanggilnya Bibi. Sebelum Master Sekte pergi, dia bertanya pada Peri Kier, "Kier, harta yang kamu dapat semuanya berikan kepada tetua yang bertugas menjaga rumah harta kita. Aku akan membawa Aner pergi makan sebentar, nanti kamu ikut denganku, dan juga kamu Zuer ikut juga," ucap Master Sekte melihat mereka berdua. "Baik," balas Tetua Agung. "Baiklah kakak, memang ada yang akan kubicarakan kepada kakak juga. Ini berkaitan dengan Aner juga," ucap Peri Kier. "Oh kalau begitu mari kita pergi, lihatlah Aner sudah lapar." Sambil tersenyum mereka bertiga terbang dan pergi dari aula itu. Setelah diputuskan bahwa akan ada anak laki-laki di istana mereka, mereka sepakat tidak memberitahu dunia luar dan murid-murid lainnya. Setelah keluar dari aula, mereka datang ke sebuah puncak gunung, yang mana itu tempat tinggal Master Sekte. Gunung yang sangat indah ditaburi bunga dan juga aura yang sangat luar biasa dari puncak. Setelah sampai di sebuah rumah di atas gunung, mereka langsung masuk dan duduk di sebuah meja. Master Sekte yang dipanggil Bing Zian dan Bing Zuer adalah Tetua Agung. Setelah itu dia meletakkan Lintian di kursi dan mengambil beberapa makanan yang ada di sana, dan memberikannya pada Lintian. Lintian yang melihat makanan di meja dan memakannya dengan lahap. "Makanan ini enak Bibi." Dia memakannya sambil berbicara kepada Bing Zian. "Pelan-pelan nak, tidak ada yang mengambilnya darimu," ucap Bing Zian dengan lembut. Setelah selesai makan, Lintian merasa mengantuk dan dia tertidur. Bing Zian membawanya ke tempat tidur dan meletakkannya di sana. Lalu dia kembali ke meja dan dia bertanya pada Peri Kier, "Apa yang ingin kamu katakan adikku?" "Ini tentang Lintian kak. Kakak tahu apa kekuatan Lintian saat aku bertemu dengannya?" Kier berbicara sambil tersenyum misterius. Mendengar perkataan adik mereka itu, mereka merasa heran dan Zuer menjawab, "Tentu tidak ada kekuatan pada diri Lintian adik," jawab mereka. Peri Kier hanya tersenyum misterius, lalu berdiri dan berjalan ke tempat tidur Lintian dan berkata, "Nah, kalau begitu coba kakak rasakan apa kekuatannya," ucap Peri Kier. Kier berjalan ke tempat tidur Lintian, dan lalu membuka gelang yang ada di tangan Lintian. Setelah gelang itu dibuka, betapa kagetnya mereka, yang menyebabkan mereka melompat dari tempat duduk mereka. "Alam tempering tubuh tingkat 5," ucap mereka serentak.